mahasiswa, proses ketiga setelah muhtadar ditidurkan, ya, maka tidurnya ada dua pilihan, tidur miring atau intijak. Yang kedua istilqian atau tidur telentang, sebagaimana praktek ini. Nah, yang ketiga, orang yang akan kedatangan mati atau muhtadar itu ditalkin. Yang mentalkin adalah orang yang paling dekat, sebagai suami yang talkin ya istri, dan sebaliknya. Oke ya. Talkinnya apa? La ilaha illallah, dengan suara yang lembut, dengan ajakan yang lembut. Bu Cici dulu apa Pak? Ya. La ilaha. Oh ya Pak Yusuf, ditekap. Silakan praktek Pak Yusuf. Ya. Ya, betul. La ya. Ini adalah contoh ya. Ya, betul. La ya, cukup berkali-kali sesuai dengan kebutuhan sampai menit. Oh, Terus bisa ya. dua hari. Ya betul ya, maksudnya kalau sebut betul ya, kan keadaannya sedang kritis. Ayo talkin ya Pak ya. Ini kenapa penting? Karena di detik-detik inilah seseorang itu akan diputuskan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya. Kalau akhir kalimat yang diucapkan adalah kalimat tauhid, minimal Allah, maka dia dakhalal selamat atau husnul khotimah. Oke ya, tuh. Yang kedua, kenapa telinga kanan? Karena telinga kiri itu adalah bisikannya setan. Dalam kitab Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi, orang yang akan meninggal dunia itu ada dua makhluk Allah yang rebutan untuk menjadikan follower, pengikut. Kalau setan sebelah kiri, Pak, Bapak sakit kan Pak? Iya, ini karena agamanya Islam. Coba keluar dari Islam nanti nggak sakit. Kata setan sebelah kiri. Nah, kata malaikat, Pak, tahan. Bapak sakitnya nggak lama lagi, tetap iman, tetap Islam, jaga iman Islam. Nanti kalau sudah meninggal yang ada adalah nikmat, rebutan antara malaikat dan setan. Maka kita tempatnya sebelah kan. Awas, paham alasannya? Dan kenapa orang yang tersayang Bu Cici? Karena kalau yang nuntut orang yang tidak disayang itu bisa jadi malah nggak senang, malah nggak mau. Didekati orang yang nggak senang, baru dekat saja udah nggak mau, apalagi disuruh, betul. Makanya itu alasannya harus dengan orang yang dekat, gitu ya, dengan suara yang lembut, sehingga nanti calon meninggal, orang yang meninggal mudah dan gampang menirukan, mudah dan gampang mengikuti talqinnya ini tadi atau tuntunannya ini. Dituntun, diuruk, baca la ilaha illallah dan nggak usah ngomong Rasulullah. Allah sebut ya. Terus berikutnya disunahkan mendatangkan orang soleh. Apa? Disunahkan mendatangkan orang soleh, baik dari kalangan keluarga, saudara atau tetangga. Mohon maaf, syukur-syukur kalau dekat dengan Pak Kiainya, dengan Ustadznya jauh lebih baik. Untuk apa Pak? Untuk menuntun, untuk mengantisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon maaf, walaupun tidak berkali-kali, kadang kita ikut temenin orang yang dulu ketika hidup pakai susuk. Tahu susuk? Ya. Ya maaf ini. Jadi untuk dihilangkan itu memang harus baca ayat yang tertentu. Kita ikut dulu seperti itu. Dan kenapa orang soleh tahu cara memperlakukan bagaimana ketemu dengan orang yang akan mati, ketemu dengan setan, ketemu dengan makhluk-makhluk halus. Mungkin ini termasuk malaikat. Ini kan makhluk gaib. Nah, kalau orang soleh atau solihah, maka otomatis indikator orang soleh itu selalu dalam keadaan bersih,
selalu dalam keadaan punya wudhu, bajunya wangi. Indikator orang soleh. Selalu dalam keadaan bersih, insya Allah lahir batinnya wangi, dan maaf, mulutnya selalu diisi dengan zikir kepada Allah. Alasannya apa Pak? Orang soleh ini biar mengkondisikan ini ada malaikat yang akan bertugas. Malaikat itu senang kalau didatangi orang soleh, didatangi orang wudhu, didatangi orang yang suci. 5. Disunahkan untuk menjauhkan orang haid. Mas Wahyu haid enggak? Enggak. Wahyu ini namanya. Disunahkan apa? Menjauhkan orang haid. Orang nifas, orang junub, dan segala yang tidak disukai malaikat. Dan segala yang tidak disukai malaikat. Apa itu? Alat musik, gambar-gambar, begitu. Paham ya? Berarti kalau ada orang meninggal, foto-foto dibalik dulu, kalau enggak ya disini dulu Mas ya. Foto-foto nih kamar-kamar tuh, ada dulu ketika muda, bawa gitar, tuh nggak usah. Kenapa? Malaikat itu nggak suka kalau di dalam rumah ada dua makhluk ini. Punten, anjing, yang kedua adalah gambar hidup. Punten, paham ya? Orang junub, malaikat nggak seneng. Ya, dok. Ya, paham begitu ya? Apa yang terjadi? Disingkir karena malaikat sukanya yang bersih-bersih, sukanya yang bagus-bagus. Sama orang haid, orang yang tidak bersih, malaikat gak nyaman. Khawatirnya tugasnya gak nyaman. Kalau gak nyaman nanti khawatirnya kerjaannya maaf tidak semestinya. Cabut, selain baunya gak enak. Kenapa? Pinggir-pinggirnya itu. Tuh catatannya. Paham ya? Haid, nifas, junub, minggir. Pak, kalau nggak ada yang lain, ya monggo. Prinsipnya kalau ada yang lain, yang suci pilih yang suci, yang wudhu. Yang haid, yang nifas, junub, minggir. Nah, disunahkan untuk memberi minyak wangi. Minyak wangi non alkohol. Ayo, sebelah kasur-kasurnya tempelin. Nah, tek gitu ya. Terus lagi, ya anggota wudhu. Anggota wudhu kasih minyak tangan. Anggota wudhu. Berarti maaf orang yang akan kedatangan mati muhtador, kalau dia pakai pampers segera ganti yang baru. Jangan sampai dalam keadaan ada EF-nya, ada belabinya, ada kotorannya. Malaikat terganggu. Paham itu? Nomor berapa sekarang? 7. Nomor 7. Yustahabu ayyaqra indahu surat Yasin. Membaca surat Yasin. Membaca surat. Ini ada dalilnya. Meskipun sebagian mengatakan ini riwayatnya dhaif, tapi saya katakan Al-Azhar tidak berani mengatakan ini dhaif. Tetap ada yang memperboleh. Ini ada yang pernah ngaji surat tafsir Yasin. Halo, angkat tangan. Nanti kalau Anda ngaji surat tafsir Yasin, itu salah satu keutamaannya surat Yasin yang dibacakan di samping orang yang akan meninggal dunia. Maka semua huruf-huruf Yasin itu akan berubah menjadi malaikat yang berjejeran di depan orang yang akan meninggal. Paham? Oke. Berikutnya kata Nabi, "Ma min maridin yuqra'u indahu Yasin illa mata wayani." Tidaklah orang yang akan meninggal dibacakan surat Yasin, maka kalau dia mati mata royani, maka dia mati dalam keadaan seger. Matinya kelihatan muda, kelihatan sehat, bukan peot, kisut, telunjuk. Betul ya? Titik gini dia nanti terjadi Pak Yusuf. Diterangkan ya. Terus waqud khila qabruhu royani, dan ketika dikuburkan ke alam kubur dia dalam keadaan seger. Lupa gimana Pak? Ingat
Yang laki-laki saya tanya angkat tangan dulu. Yang pernah ikut ke alam kubur atau ke kuburan menguburkan orang. Masuk ke kuburan? Oh, ke alam kubur. Pernah nggak? Belum. Ke alam kubur. Kalau sudah masuk ke alam kuburan nih, maka jenazah itu nanti pocongnya wajahnya dibuka. Apa wajahnya dibuka? Pipinya nempel tanah yang itu nanti ada bantalan atau tanah yang dibuat seperti bantal. Pipinya dibuka. Bahasa Jawanya gelu, asalnya dari gelo. Gelo yang mendalam jadinya gelu. Abang aslinya karena sangat abang, abu. Sebab mubala. Gelo itu kecewa, menyesal. Gelu sangat menyesal. Bahasa Jawanya begitu. Nah terus sekarang saya tanya, yang pernah ikut proses penguburan, ngambil tangan di 3. Pertama, wa minha khalaqnakum. Dipiok, bis, templung, itu bukan bid'ah. Silakan dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Gimana? Ambil tanah, Bismillahirrahmanirrahim, wa minha khalaqnakum. Terus ngambil lagi tanah yang sudah digali. Dan dari tanah kita akan kembali, Allah akan mengembalikan. 3, ngambil lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terus 3 kali pengambilan tanah. Silakan dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir. Kaifiyah ikut menguburkan jenazah. Paham? Pas kaki kelewatan ini. Besok nanti ingetin pas kaki belum. Lanjut. Berikutnya, selalu membisiki muhtadar. Mas Yamin masih kuat, Mas Yamin? Masih kuat ya. Selalu membisiki muhtadar, mendampingi muhtadar untuk selalu husnudzon kepada Allah. Apa? Husnudzon. Nah, Bu Cici, membisiki mayit, membisiki muhtadar untuk selalu husnudzon kepada Allah. Coba Bu Cici nalkin apa bisiki Pak Yusuf dengan husnudzon kepada Bapak, suamiku, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, semua dosa kita diampuni kalau kita tobat. Astagfirullah. Coba ngomong sama Pak Yusuf. Anak-anak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Inggris. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita mau tobat, diampuni tobat kita. Astagfirullah. Di sela-sela itu. Bagi terus. Wayung gabulin motor ayung senandolina ya. Terus kalau sudah meninggal, ya disunahkan memejamkan mata. Kalau sudah meninggal, disunahkan memejamkan mata. Disunahkan memejamkan matanya mayit. Itu ya. Kalau sudah meninggal. Ayo dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Lihat saya, pegang kepalanya Mas Yamin. Klep. Nanti semuanya praktek, tangan kanan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ke bawah. Itu ya. Yuk. Sekarang kepala pegang sendiri-sendiri. Orang meninggal, saya kasih tahu nih, SOP nih. Kalau 2 jam nggak segera dikubur, nggak segera dipejamkan, nanti matanya melek sedikit. Dan nanti kalau melek, SOP di rumah sakit, nanti kelompok mata bawah sama atas dikasih handsaplas. Jadi itu nggak elok. Bismillahirrahmanirrahim. Apun tertutup sambil ditekan agar mata benar-benar tertutup dan jangan salah arah. Kalau dibalik malah melek. Disunahkan untuk melemaskan sendi-sendi. Ya, melemaskan sendi-sendi.
mayit. Sendi-sendi tubuh ya. Terus disunahkan untuk mengikat rahang dengan kepala. Ya, agar Nutup. paham ya? Contohnya begini. Ini terus dilakukan sampai nanti memandikan. Diikat ya, untuk ini. Biasanya bawa satu. Kalau udah nutup Pak, perlu diikat Pak? Tetap. Barangkali nanti mau. Untuk mengantisipasi agar tidak Terbuka. Oke ya. Sekarang tadi nomor 9 apa? Melemaskan sendi-sendi. Mas Wahyu, pegang tangan kanan. Tarik ke depan. 1. Ya, tahan. 2. Ya. 3. 4. 5. Paham? Nanti akan saya jelaskan kenapa seperti ini. Yang 1, 2, 3, 4. Jadi tangan 5 langkah, kaki 4. Kaki kiri. Berikut adalah salah satu cara untuk merenggangkan sendi-sendi anggota tubuh mayit sebelum dimandikan. Alasannya karena nanti anggota-anggota tubuh baik bagian kanan maupun bagian tangan maupun kaki perlu dibersihkan. Misal sebelah sini. Bawah, apalagi maaf, di antara dua paha. Jenazah mayit jika lebih dari 2 jam dibiarkan dalam keadaan tertentu, maka keadaan tertentu itulah nanti keadaannya. Kami pernah mengalami jenazah meninggal sekitar setengah 1, subuh baru ketahuan, tidurnya dalam keadaan ngeloni guling gini. Maka ketika dibalik, paham? Maka kalau awalnya lemes, maka jenazah nanti akan lemes. Kenapa perlu lemes? Agar ketika dimandikan itu rahasianya. Nah, salah satu caranya lihat tutorial ini, bukan satu-satunya. Ada 5 langkah untuk tangan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki. 1. Tahan, kuliah 1, 2, 3, 4. Pikiran kayak olahraga ya, padahal ini mayat. 1. Betul Pak Yusuf ya. 2, 3, 4. Paham ya? Tutorial melemaskan sendi-sendi mayit yang baru saja meninggal. Perubahan, ikuti petunjuk dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bagian kaki. 1, 2, 3, 4. Kaki kiri. 1, 2, 3. Pak Yusuf. 4. Selesai. Alhamdulillah.